Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Sungguh kami memerlukan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar itu mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan biarlah firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita mengerti, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah harta yang sangat berharga. Saya ulang sekali lagi, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah harta yang sangat berharga, ya. Jadi tidak ada orang yang lebih beruntung dalam hidupnya lebih dari orang-orang yang mau menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah harta yang sangat berharga. Sebab kalau kita tidak pernah mau menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah harta yang sangat berharga, maka kita tidak akan pernah berjuang untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kita harus melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sebagai harta yang sangat berharga. Jadi sebagai orang percaya kita harus sadar akan hal ini. Kalau kita mengerti bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sangat berharga, maka kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Sudah bukan lagi untuk mengejar apa yang menjadi keinginan diri kita. Kesempatan itu bukan sekedar untuk mengejar dan meraih harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang bisa kita nikmati selama hidup di dunia ini. Tetapi kesempatan itu harus kita pergunakan untuk mengejar harta yang kekal. Apa itu harta yang kekal? Harta yang kekal yang ingin saya katakan di sini adalah kita harus mengejar kemuliaan kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia. Jadi memang kesempatan hidup yang kita miliki saat ini harus kita pakai untuk terus merubah diri. Harus kita pakai untuk mengejar perkara-perkara surgawi, bukan lagi perkara-perkara duniawi. Kita harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Saudara, konsep hidup orang dunia pada umumnya, mereka akan mempergunakan kesempatan hidup hanya untuk meraih perkara-perkara duniawi. Apa yang mereka inginkan mereka kejar, supaya mereka bisa mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri mereka. Lalu mereka bisa hidup menikmati semuanya itu. Saudaraku perhatikan ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itulah kenapa saya katakan tadi, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita tidak boleh mempergunakan kesempatan itu hanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi, ya. Karena tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Jadi kita harus melihat bahwa kesempatan yang Tuhan berikan saat ini adalah kesempatan yang harus kita pergunakan untuk merubah diri. Kesempatan yang harus kita pergunakan untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, lalu kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara perhatikan itu.
Di dalam Roma 12 ayat 1 kalau kita baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, mari kita sadar, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk terus berubah, supaya kita bisa belajar untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan ini, kalau kita tidak pernah belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan kehendak Allah? Padahal orang yang akan memiliki hidup yang sesungguhnya di kekekalan nanti adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selama hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia yang mulia Tuhan Yesus Kristus, hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Kalau kita hanya mempergunakan kesempatan hidup ini untuk mengejar apa yang menjadi keinginan diri kita, mengejar apa yang menjadi hawa nafsu diri kita, saya harus katakan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan semuanya itu akan menjadi sia-sia? Perhatikan ini saudaraku, semua kekayaan dunia yang kita miliki, seberapa banyak yang kita miliki, ya? Harta kekayaan, kelimpahan, kemewahan, sampai kepada pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan di mata manusia, ya, kemuliaan secara duniawi. Semuanya itu tidak akan kita bawa. Jadi kita tidak boleh menjadikan semuanya itu sebagai tujuan hidup kita. Sebab kalau kita tahu bahwa setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal, maka yang harus kita kejar itu adalah harta yang kekal, yang bisa kita bawa sampai kita berada di balik kematian. Itu yang harus kita kejar. Apa itu? Kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, maka kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini yang harus kita sadari, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Allah. Itulah kenapa seringkali saya katakan, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk berubah, untuk bertobat, maka hal itu sama dengan kita menimbun murka Allah. Saudara perhatikan itu. Dan ketika kita menghadap pengadilan Allah nanti, saat itulah murka dan hukuman Allah itu akan dinyatakan. Bahkan di dalam Roma pasal 2, kalau kita membaca ayatnya yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan, dengan kata lain apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini, itu yang akan kita tuai di kekekalan nanti. Sebab di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan,
tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Jangan sampai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini akan menjadi sia-sia karena yang kita kejar adalah perkara-perkara dunia yang sia-sia. Kejarlah kemuliaan, kehormatan yang akan kita terima ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, di mana saat itu kita dipandang sebagai orang-orang yang layak di hadapan Bapa di sorga. Kita dipandang sebagai orang-orang yang berkenan, yang akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Dan kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini Bapa. Kami mau mempergunakan kesempatan ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.